Hai, jumpa lagi dengan RFC Channel. Saya Hermansyah. Saya berdoa mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Dan yang pasti, kesuksesan selalu menyertai setiap langkah kita hari ini. Dan hari ini, menunggu waktu luang untuk menuju ke customer, saya ingin bercerita sedikit mengenai bagaimana sih kita bisa melihat bahwa hasil temuan audit itu benar-benar berdampak kepada perusahaan kita, kepada kinerja kita. Sebagai contoh adalah apakah temuan major 2 lebih berbahaya dari temuan 10 atau 15 minor. Oke, nanti saya akan jelaskan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini sehingga akan memberikan semangat kepada tim kami untuk meng-create video-video yang sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, selamat menikmati video ini dan sukses selalu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mohon diklik tombol subscribe di bawah ini. Dengan begitu akan memberikan semangat kepada tim kami di dalam menghasilkan video-video yang berkualitas. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan updating setiap video yang kami buat. Terima kasih dan mari kita nikmatin video tersebut. Oke, mungkin saat ini sahabat-sahabat sedang disibukkan oleh pelaksanaan internal audit, yang mungkin sebentar lagi akan menghadapi surveillance audit atau juga sedang akan menghadapi renewal audit. Tetapi terkesan bahwa kita melakukan internal audit itu suatu hal yang rutin, ya. Kita lakukan per 6 bulan sekali atau kita lakukan per 1 tahun sekali. Apakah itu kita melakukan 9001, 14001, IATF atau 45001 secara integrated, atau mungkin yang hanya punya satu sistem itu saja sehingga dia harus hanya fokus kepada satu sistem itu saja. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, pada saat kita sudah melaksanakan internal audit, tentu ada namanya finding, itu ada temuan lah kira-kira. Nah, temuan itu kan biasanya ada major, ada minor, ada observasi, minimal 2 itu, ada major dan minor, minimal 2 itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira 2 major dengan 15 minor itu berbahaya yang mana? Apakah 2 major atau 15 minor yang berbahaya? Coba deh, kira-kira sahabat jawabnya yang mana? Tentu jawabannya akan banyak nih, beragam. Ada yang bilang, wah yang bahaya tuh 2 major dong. Kenapa 2 major? Karena 2 major itu seandainya nanti kita 2 major, terus kita pasti akan kemungkinan dicabut sertifikat kita, ya, atau mungkin disuspended lah, ditahan dulu sertifikat kita, sehingga 2 major itu sangat berbahaya dibandingkan hanya 15 minor. 15 minor mungkin banyak badan sertifikasi yang akan mengauditnya itu adalah 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, sehingga dilihat dari 15 minor itu apakah sudah ditindaklanjutin atau tidak, khususnya untuk yang surveillance audit gitu. Jadi kita bukan bicara masalah sertifikasi ya atau renewal, khususnya untuk yang surveillance audit. Betul semua sih jawabannya bahwa 15 minor itu berbahaya dan 2 major itu juga berbahaya. Tetapi kalau kita coba telah lebih jauh lagi nih, andaikan 2 major itu hanya terkait dengan, pertama adalah internal audit tidak dilaksanakan, yang kedua manajemen review tidak dilaksanakan. Kira-kira corrective actionnya mudah atau tidak? Pasti akan menjawab, ya mudah dong Pak. Kenapa? Tinggal besok kita laksanakan internal audit, ya, sehari 2 hari gitu. Terus 3 hari kemudian kita laksanakan manajemen review, selesai majornya, close gitu. Selesai itu major, close gitu. Tapi coba bayangkan andaikan kita temu 15 minor. Maka menurut saya 15 minor itu akan lebih bahaya. Kenapa? Coba bayangkan. Coba mulai saat ini kita jangan berpikir bahwa minor kita itu hanya sekedar minor di departemen, misalnya HRD ada 3, di purchasing ada berapa, udah cuman sebatas minor saja statusnya. Tapi coba berpikir kita akan membagi minor itu disebabkan oleh apa. Nah, biasanya saya coba akan membaginya itu minor itu dengan pendekatan DIS, Document Implementation and System. Artinya apa? Jika ada satu finding minor, maka kita akan lihat dari temuan itu berhubungan dengan D, I, atau S.
Apa yang dimaksud dengan DIS di sini? Contoh ya, kalau kita bicara masalah S, sistem. Pada saat saya mengaudit, si auditi coba menjelaskan tuh temuan coba menjelaskan proses yang mereka miliki. Dia coba jelaskan SOP-nya, dia coba jelaskan prosesnya, tahapan-tahapannya dan sebagainya, very detail gitu. Dia contohnya juga dia kasih lihat, formnya juga mungkin dia kasih lihat gitu dan seterusnya. Tapi pada saat next question yang saya coba tanyakan kepada auditi, where do you define at your system? Di mana Bapak nyatakan dalam sistem? Ternyata nggak ada itu. Dia kasih lihat SOP, maaf Pak, SOP-nya ini kayaknya nggak update ini. Iya Pak, memang kayaknya SOP-nya nggak update Pak. Atau saya tanya lagi, itu di mana dinyatakan dalam WI-nya? Ada nggak? Oh nggak ada Pak gitu. Artinya apa? Berarti mereka finding terkait dengan sistem. Apa artinya lagi? Berarti kemungkinan besar penyebabnya adalah ada dua hal. Pertama, sistem di-create bukan berdasarkan proses. Atau yang kedua, orang yang tidak aware lagi dengan sistem yang mungkin terlalu crowded, terlalu birokrasi, dan terkesan tidak berdampak kepada kinerja proses, sehingga itu ditinggalkan. Dan di sini kita dapat dua masalah. Yang mana yang menjadi dominan penyebab kegagalan daripada faktor sistem, yang sehingga menimbulkan minor tadi. Yang kedua, dari sisi dokumen. Oke Pak, ini saya sudah lihat Bapak sudah mengimplementasikan tanggal sekian. Coba saya pengen lihat bukti dari pelaksanaan tanggal 10 bulan 5 misalnya. Untuk check sheet preventive maintenance atau check sheet terkait dengan pengecekan produk misalnya. Satu sisi dia bisa kasih lihat kepada kita. Satu sisi untuk yang bulan lain atau tanggal-tanggal lain dia nggak bisa kasih lihat. Artinya apa? Dari sisi dokumen dia tidak bisa memastikan ketersediaannya. Apa yang salah di sini? Maka kita bisa saja judgement apakah karena masalah filing system kah, gitu kan? Atau karena terlalu banyak dokumen dan tidak cukup jelas harus bagaimana menyimpannya. Berarti kita berpikir terkait dengan bagaimana kalau kita bicara adalah electronic information. Jadi kita sudah bicara paperless dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita bisa simpulkan, oh berarti janjian 5S ini nggak jalan ini. Ordner itu sudah jadi apa namanya, kalau di banyak perusahaan itu diletakkan di bawah tapakan kaki tuh ya, jadi untuk karena kursinya terlalu tinggi, nah ordner ada di situ, nggak jelas lah penyimpanannya di mana, filing system. Berarti di situ orang tidak aware dengan 5S-nya. Nah, yang ketiga ini yang berbahaya sekali terkait dengan implementation ya, implementasi. Artinya apa nih? Oke Pak, coba lihat hasil pengecekan untuk produk nomor A. Oke, ada tanggal sekian, ada yang atas nama ini ada. Oke Pak, coba lihat yang 2 minggu yang lalu. Waduh, ternyata nggak ada nih dokumennya. Nggak bisa dia menunjukkan bukti daripada pelaksanaan aktivitas tersebut. Nah, apa artinya? Artinya bahwa mereka itu tidak konsisten di dalam penerapan sistem tersebut, di dalam menerapkan apa yang sudah dinyatakan dalam SOP tersebut. Kira-kira menurut sahabat semua, apa penyebab itu timbul? Maka yang paling mudah adalah cuman satu, kita coba simpulkan, tidak adanya pengawasan. Atau yang kedua, karena tidak ada pengawasan itu, maka orang tidak takut untuk tidak melaksanakan form tersebut. Sehingga bisa diartikan bahwa supervisory, pengawasan, maturity, kesadaran orang akan pentingnya suatu sistem itu masih dalam rangka kalau ada yang melihat, ada yang awasin, ada atasannya, maka mereka baru kerjakan. Nah, bayangkan andaikan kita punya 15 minor itu, paling banyak dominan penyebabnya adalah faktor I. Bayangkan faktor keduanya adalah faktor S. Dan bayangkan kalau faktor penyebabnya adalah faktor D. I, maka kita bisa membayangkan di perusahaan kita itu masih perlu banyak polisi, perlu banyak yang menjadi polisi, yang ngawasin. Berarti maturity level kita itu masih rendah. Bayangkan kalau kita bicara banyak temannya terkait dengan S, maka kita bisa simpulkan bahwa orang itu enggak care, ya, enggak aware dengan sistem yang sudah dimiliki, yang sudah bagus atau apa, enggak, pokoknya jalan dengan cara mereka masing-masing. Dan bayangkan kalau temannya banyak terkait dengan dokumen, maka orang itu sudah tidak peduli dengan bagaimana bicara housekeeping management, bagaimana documented information itu harus dijaga, dan seterusnya. Jadi, audit itu dirubah KPI-nya, bukan lagi 5 minor. Tapi kita coba buat berapa temuan kita bulan tahun ini terkait dengan I, terkait dengan D, terkait dengan S atau DIS. Dokumennya berapa,
I-nya berapa, S-nya berapa. Sehingga nanti dari tahun ke tahun kita bisa mengukur nih, kita sekarang sudah pada level berapa untuk masalah implementation, sistem, dan I-nya. Dan dari situ kita juga bisa melihat nih dari masing-masing departemen ini masih lemah dari sisi faktor apanya, faktor I-nya kah, D-nya atau S-nya, sehingga kita bisa membandingkan, sehingga kita bisa tahu departemen mana yang paling lemah terkait dengan I-nya, mana yang sudah kuat terkait dengan I-nya, sehingga nanti menjadi target-target yang terus berjalan, berputar, tidak hanya menyebutkan 5 minor, turun lagi 3 minor, turun lagi sekian minor, tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita membentuk kesadaran akan perlunya satu sistem, kesadaran akan perlunya kita bekerja berdasarkan sistem, ya, dan kesadaran akan kenapa sistem itu bisa berdampak kepada kinerja perusahaan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi coba rubah, karena kita akan terus berjalan menerapkan sistem dari tahun ke tahun. Coba rubah berpikirnya, kita adalah KPI kita bukan hanya menyebutkan angka findingnya terkait dengan minor, tetapi coba di breakdown lebih detail lagi, berapa D-nya, berapa I-nya, berapa S-nya, dan itu bisa dideploy ke masing-masing departemen. Dan tentu strateginya pasti akan beda-beda. Terkait dengan implementasi, strateginya akan beda. Terkait dengan D, strateginya akan beda. Terkait dengan S, strateginya akan beda. Oke, selamat mencoba. Dan ini sudah banyak diterapkan di banyak perusahaan, dan perusahaan menyadari yang paling banyak penyebab gagalnya dari penerapan sistem yang ujung-ujungnya adalah finding adalah faktor I, dan I artinya kurangnya pengawasan. Dan kenapa kurangnya pengawasan itu harus dicari, why analysis harus dicari. Kenapa sih orang harus bekerja melaksanakan sistem kalau ditongkrongin, kira-kira bahasanya kayak gitu ya. Oke sahabat semua, sukses selalu. Mudah-mudahan internal audit kita ini ada manfaatnya, bukan untuk menggugurkan kewajiban kita karena kita akan menghadapi surveillance audit, ya, menggugurkan kewajiban karena ada customer audit, bukan, tetapi jadikanlah internal audit itu sebagai suatu kebutuhan. Dan andaikan nanti ada teman-teman yang ingin bagaimana opening meeting itu yang bagus, bagaimana closing meeting itu yang bagus, bagaimana caranya kita menggali pertanyaan dengan kalau kita biasa mengenalnya dengan high level question, low level question, silakan tanyakan di dalam sampaikan melalui email saya ini. Nanti saya akan buatkan video khusus mengenai hal tersebut. Oke, terima kasih. Sukses selalu dan senang hari ini bisa berbagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.